Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Kapuspita. Perkenalkan, saya Mufliha. Perkenalkan, saya Fiona Safia Lagata Vidya Putri. Perkenalkan, nama saya Dibyo Yuwono. Perkenalkan, nama saya Hadrian Syahradiswana. Uji Z bisa digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian satu perlakuan yang menggunakan persentase. Untuk menguji hipotesis statistik menggunakan uji Z satu pihak dengan kriteria pengujiannya adalah jika Z hitung kurang sama dengan Z tabel, maka HO diterima dan HO ditolak. Dan jika Z hitung lebih sama dengan Z tabel, maka HO ditolak dan HA. Contoh uji Z. Contoh kasus uji Z satu pihak. Yang pertama, suatu obat penenang ketegangan syaraf diduga hanya 60% efektif. Hasil percobaan dengan obat baru terhadap orang dewasa penderita ketegangan syaraf yang diambil secara acak menunjukkan bahwa obat baru ini 70% efektif. Apakah ini merupakan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa obat baru itu lebih baik dari yang beredar sekarang? Gunakan taraf nyata 0,05. Nah, sekarang kita jawab terlebih dahulu. Yang pertama, diketahui HO sama dengan 0,6. HO yaitu rata-rata obat baru sama dengan dari obat yang biasanya. Kemudian ada H1 yaitu rata-rata obat baru lebih tinggi daripada obat biasanya. Kemudian ada alfa 0,05 dan wilayah kritik yaitu Z alfa sama dengan 1,645. Kemudian pada perhitungan X yaitu 70, N yaitu 10, dan PO yaitu 0,6. Sekarang kita menghitung Z hitung, yaitu 70 per 100 dikurangi 0,6 per akar 0,6 dikali 0,4 dibagi 100 sama dengan 2,04. Kesimpulannya yaitu Z hitung lebih besar daripada Z tabel, yaitu 2,04 lebih besar daripada 1,645, sehingga HO ditolak dan disimpulkan bahwa obat baru memang lebih unggul dari yang biasanya. Berikut adalah contoh soal dari uji Z dua pihak. Hasil penelitian yang sudah dilakukan pada X dinyatakan bahwa 40% murid SD tersebut menderita cacingan. Pernyataan tersebut akan diuji dengan taraf signifikan 5% untuk diambil sampel sebanyak 250 murid SD dan dilakukan pemeriksaan tinja dan diperoleh 39% diantaranya terinfeksi cacing. Kemudian sudah diketahui HO sama dengan 0,4, H1 sama dengan 0,4.
A-nya sama dengan, betanya sama dengan 0,05. Karena uji dua pihak, maka ZA per 2 sama dengan 1,96. Wilayah kritik HO ditolak pada Z kurang dari min 1,96 dan Z lebih dari 1,96. Perhitungan P sama dengan 0,39, N sama dengan 250, PO sama dengan 0,4. Lalu rumusnya Z sama dengan 0,39 min 0,4 per akar kuadrat dari 0,4 dikali 0,6 dibagi 250. Kemudian diketahui bahwa tabelnya seperti ini dan titiknya di sini. Kesimpulannya Z lebih besar dari Z table, yaitu min 0,33 lebih besar dari min 1,96, sehingga HO diterima dan disimpulkan bahwa tidak benar pernyataan bahwa 40% murid SDX menderita cacingan. Di sini kami akan menjelaskan tentang uji T. Apa sih uji T itu? Uji T dikenal juga dengan uji tersial, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Berdasarkan hubungan antar populasinya, uji T dapat digolongkan ke dalam dua uji, yaitu uji T dependent dan uji T independent. Uji T dependent menurut Istriani dan Sukanti adalah jenis uji statistik yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan, atau juga bisa diartikan sebagai pengujian untuk menguji signifikasi maupun perbedaan rata-rata pada kelompok data yang dependent atau pada sampel yang berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Adapun syarat uji T dependent yaitu data berdistribusi normal, kelompok data adalah dependent saling berhubungan atau berpasangan, dan jenis data yang digunakan adalah numerik dan kategorik atau dua kelompok. Rumus pada uji T dependent yaitu T sama dengan X1 min X2 per akar S1 kuadrat min N1 plus S2 kuadrat min N2 kurang 2R kali S1 per akar N1 kali S2 per akar N2. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai uji T independen. Uji T independen dapat diartikan sebagai prosedur yang digunakan untuk sampel bebas dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus, atau juga bisa diartikan sebagai pengujian atau prosedur yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya dengan membandingkan rata-rata dua kelompok kasus. Kasus yang diuji adalah kasus yang bersifat acak. Lalu terdapat juga kriteria data untuk uji T sampel independen, yaitu data untuk dua sampel bersifat independen dan sampel acak dari distribusi yang normal. Lalu untuk fungsi pengujian uji T, yaitu untuk memperkirakan interval rata-rata, menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel, mengetahui batas penerimaan suatu hipotesis, dan juga menguji layak tidaknya sebuah pernyataan dapat dinyatakan atau tidak. Dan terdapat homogenitas varian yang diuji berdasarkan rumus F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat, di mana F yaitu nilai F hitung, S1 kuadrat merupakan nilai varian terbesar, dan S2 kuadrat merupakan nilai varian terkecil. Selanjutnya terdapat juga uji T dengan varian yang sama dan juga uji T untuk varian yang berbeda, di mana untuk uji T yang variannya sama atau disebut juga equal variance menggunakan rumus Polt variance, yaitu yang dirumuskan dengan T sama dengan X1 dikurang X2 dibagi akar dari N1 minus 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 minus 1 dikali S2 kuadrat, lalu dibagi dengan N1 plus N2 minus 2, lalu dikali dengan 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, untuk uji T untuk varian yang berbeda atau unequal variance
menggunakan rumus separated variance yang dirumuskan dengan T sama dengan X1 min X2 dibagi akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Sekian materi mengenai uji T independen. Oke, saya akan menjelaskan tentang statistika uji T1 sampel. Ini adalah rumusnya. X sama dengan mean sampel. Terus yang bawahnya adalah mean acuan, yang bawahnya lagi standar definisi sampel. N banyak sampel. Ini adalah rumusnya. Saya akan menjelaskan soal yang nomor pertama. Berikut merupakan tabel hubungan antara jenis pupuk nitrogen terhadap hasil padi. Ini adalah pupuk A, pupuk B. Ini lot pertama. Lot 1, 2, 3, 4 sampai 12. Jadi kita isi terlebih dahulu data-datanya di garis-garis tersebut. Setelah itu kita baca terlebih dahulu ininya. Dengan tingkat kepercayaan 95%, ambil kesimpulan dari data tersebut. Jadi ini adalah hipotesisnya awalnya, ini adalah rumusnya. Setelah itu kita hitung nilai T-nya. Ini adalah rumusnya. Caranya seperti ini. Oke, setelah itu kita menentukan tabel T-nya. Ada tabel T sama dengan T A bagi 2 tanda kurung DF sama dengan T 0,05 bagi 2 tanda kurung N 1 tambah N 2 kurang 2 tanda kurung sama dengan 0,025 tutup 12 tambah 12 kurang 2 tutup sama dengan T 0,025 bagi 22 tutup kurung sama dengan 2,074. Pada data ke-22 dalam tabel T dengan nilai alfa 0,025 untuk kolom 1 garis tial, nilai T nya adalah 2,074. Terima H jika T-hit lebih besar, T table sebaliknya. Tolak H alias. Terima H A kecil jika T-hits lebih kecil daripada tabel. Karena nilai T, hitunglah nilai mutlak dibagi mengabaikan negatif lebih tinggi dari tabel T. Maka tolak hingga pupuk A tidak massa dengan pupuk B dan hasil padi pupuk B lebih tinggi dibandingkan pupuk A. Baik, jadi kesimpulannya dari penjelasan di atas statistika uji Z dan uji T, uji Z bisa digunakan menguji hipotesis dalam penelitian atau perlakuan yang menggunakan persentase. Untuk menguji hipotesis statistik, menggunakan uji Z satu pihak dengan kriteria pengujiannya adalah jika Z hitung kurang sama dengan Z tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Dan jika Z hitung lebih sama dengan Z tabel, maka HO ditolak dan HA. Sedangkan uji T dikenal juga uji parsial, yaitu untuk mengetahui bagaimana
pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel tarikatnya. Demikian penjelasan dari kelompok 11 statistika untuk naskah 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.